Perbanyak salawat, kita diberikan izin oleh Allah nanti untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Itu kita lanjutkan kajian kita pagi ini, yaitu Nabi Musa kemarin dijelaskan berangkat dari Mesir menuju negeri yang belum dia ketahui. Ternyata negeri itu adalah negeri Madian. Sesampai di negeri Madian, Nabi Musa nanti di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-23, di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walamma warada ma'a Madian. Dan tatkala Musa sampai di sumber air Madian, maksudnya Nabi Musa sampai di Madian, ia mendatangi sumber air yang ada di kota itu, yaitu sebuah sumur tempat orang meminumkan ternaknya. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dia lakukan. Wajada alaihi ummatum minan nasi yasquna. Dia lihat di sumber mata air itu banyak manusia yang meminumkan ternaknya. Berarti dari segi ekonomi masyarakatnya hidup beternak. Beternak itu membutuhkan sumber mata air. Secara lazim yang beternak adalah laki-laki. Untuk itu maka Nabi Musa datang dari arah belakang, bukan dari arah di mana orang meminumkan ternaknya. Maka ketika itu dijelaskan oleh Allah, wa wajada min dunihim, Nabi Musa mendapati selain laki-laki tersebut, selain mereka laki-laki tersebut, dua orang wanita yang sedang menambatkan ternaknya, mengikatkan ternaknya pada sesuatu. Maka di sini terjadi perbedaan. Orang sibuk meminumkan ternak, mengapa si wanita ini tidak meminumkan ternak? Dia menunggu. Maka di situ dijelaskan, yaitu ada yang bermasalah. Maka kata Nabi Musa, qala faqala atau qala ma khatbukuma, mengapa kamu duduk di sini? Mengapa kamu tidak meminumkan ternakmu? Nanti kata-kata khatbu dipergunakan untuk lawan bicara yang terkena musibah atau bahaya atau teraniaya atau berperilaku kemungkaran. Di kata-kata khatbu itu dipilih Allah supaya kita tahu ini kata yang harus disampaikan untuk orang bermasalah. Di sini kayaknya bahasa Arab. Kalau dia nanti jadi, tidak peduli itu nanti jadi itu gembira atau nanti jadi itu masalah. Tapi kalau di bahasa Arab, kalau yang ada masalah, kata-kata yang pakai khatbukuma. Apa masalah kamu berdua? Bahaya yang mengancam kamu, maka kamu tidak ikut minumkan ternakmu. Di bahan ini kita lihat Ibu dan Bapak,
ketika kita telusuri ayat itu per kata, per kalimat di dalam Al-Quran itu, nampak sekali ketinggian nilai-nilai bahasa maupun nilai-nilai isi dari Al-Quran itu. Maka jawab si wanita tadi, qalata, kedua wanita itu berkata, yaitu la nasqi, kami tidak bisa meminumkan ternak kami hatta, sampai nanti laki-laki atau orang-orang banyak itu selesai meminumkan ternaknya. Ri'a jamak dari ra'yun. Di maksudnya kami boleh nanti meminumkan ternak kami ketika oranglah sudah. Di sini apa unsur penganiayanya? Tidak ada belas kasihan laki-laki terhadap wanita yang lemah. Supaya tidak muncul pertanyaan, kenapa tidak bapakmu meminumkan? Atau kenapa kamu tidak punya saudara? Tidak begitu. Maka si wanita tadi menjawab, wa abuna syaikun kabir, apa kami lagai bana di kami ko baduo sebanun sanaknya, kedua-duanya padusi, apa lagai kami hidup dari peternakan. Jarak dari rumah ke sampai meminumkan ternak itu tidak banyak dok. Cuman 3 mil. Tidak jauh dok. 1 mil itu 2,5 kilometer. Berarti sekitar 7,5 kilo pai meminumkan ternak saja. Wanita lagi. Banyak pula ternak lagi. Nah, nanti ada yang mengatakan, apakah boleh seorang nabi memberikan izin kepada anaknya untuk seperti itu dalam kondisi darurat? Boleh saja. Apakah wanita itu harus bekerja keras dalam kondisi darurat? Iya. Di dalam kondisi darurat, silakan ibu-ibu bekerja keras. Untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Seperti nanti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu, istrinya jauh lebih tinggi penghasilannya dari Ibnu Mas'ud. Namun sebagai seorang ulama, sebagai seorang ilmuwan Islam, Ibnu Mas'ud tidak pernah mencampuri berapa penghasilan istri. Ini yang Islam itu. Istri kayo, awak miskin, tidak ada urusan awak mencampuri kekayaan istri itu seharusnya. Tapi ketika istri akan berzakat, bertanya istrinya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lai boleh suami ambo zakati? Boleh? Boleh? Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud miskin dari istrinya. Sementara walaupun dia miskin, dia menyerahkan seluruh penghasilannya untuk istrinya. Di dalam Islam itu, bolehkah wanita itu berusaha? Boleh. Apakah ada hak suami untuk mencampuri kekayaan istri? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau istri itu akan membelanjakan uangnya, dia hanya sekedar memberitahukan kepada suaminya. Dan memang suami berkewajiban kalau istri itu melakukan atau menginfakkan hartanya dalam hal-hal yang tidak diridai Allah. Ini, tapi kalau dia mau belanjakan uangnya pada yang diridai Allah, tidak ada hak suami mencampuri istri, harta istri. Untuk itu dapat satu kesimpulan bagi Nabi Musa. Ini wanita teraniaya.
maka wajib ditolong. Nah, ini kita melihat kondisi ini, seorang laki-laki itu pada prinsipnya menolong kaum lemah. Walaupun kaum lemah itu tidak kenal dengan kita. Ikulah jale perempuan agak kabarean maniteng babannya. Menyubarang dia oto kancang. Nan bapak-bapak aku malah sih tidak faham membaca ayat ini. Ditolong menyubarangan, diangkean barangnya. Harusnya begitu kalau kita laki-laki. Kalau kita, walaupun tidak kenal anak siapa itu, orang mana itu tidak penting. Dia sering membaca ayat, tapi kita tidak mengambil tadabbur, tidak mentadaburkan ayat itu. Lajale wanita-wanita orang lama kamanyu barang, awak punya oto, rem lah oto tu sekecil banyak. Kau indah macam lihat buruak lah tu, tidak Islami. Banyak. Di kita belajar kepada Al-Quran itu ibu dan bapak mendidik jiwa. Jadi laki-laki itu berada pada posisi yang melindungi. Wanita itu pada posisi dilindungi. Walaupun kita tidak kenal dengan siapa wanita itu. Di kita belajar Al-Quran, belajar ayat demi ayat apa? Untuk kita tadaburi ayat itu dan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dulu apa-apa sama-sama naik oto produksi kan naik laki-laki kan naik. Padi ya lainnya dulu baku ndak marabui lo naik. Ada barangnya ditolongan mangke kata-kata salahnya. Walaupun baju agak rapi, agak rancak kan. Baju-baju kantoran mungkin, baju ke pasar. Tolonglah dia. Ini nilai-nilai ibadah. Nilai-nilai ibadah. Menyubarangkan orang, mangke barangnya. Dan Allah katakan, oh ini kamu tolong nanti tidak. Tapi ayat itu mentadaburi kita tahu seperti itu. Ibu bapak jemaah ini kita melihat wajar kalau Ibnu Abbas mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, kisah Musa itu paling kurang melihat ada 100 tanda. Apa yang dilakukan oleh Musa? Maka di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fasaqa lahuma, maka Nabi Musa meminumkan ternak mereka atau wanita itu berdua. Di siko nampak Nabi Musa seorang baik. Dalam tafsir kita baca nanti ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Musa mengambil ternak itu pergi berebutan dengan orang ramai. Tapi yang banyak penafsirannya apa? Nabi Musa mengangkat batu yang sangat berat di sumber mata air dan dia meminumkan dari sumber mata air yang baru. Tidak pada yang posisi yang lama. Ini bagus sekali cara. Ndak harus barabui di dan cik tampe do, cari yang lain. Ibu bapak, maka apa jalan keluar kedua dari masalah? Berbuatlah sesuatu kebajikan. Kebajikan yang diperbuat oleh Nabi Musa, menolong dua wanita yang teraniaya. Di mana teraniayanya? Datang pagi, pulang sore. Tujuan apa? Meminumkan ternak, ranggai lagai di rumah. Maka Nabi Musa tidak bertanya, tidak ada niat lain, niat hanya sekedar menolong. Dan ternyata Allah menilai ini jalan keluar untuk masalahnya. Ditanya balik,
Nabi Musa itulah berhari tidak makan. Alun lama baru 7 hari baru tidak makan. Di dalam tafsir, Nabi Musa sajak berangkat dari Mesir menuju Madian indak makan 7 hari. Kaki lah bangkak-bangkak, badan dah latih-latih, tapi tidak makan keletihan dan bangkak-bangkak kaki tidak menghalangi berbuat baik. Tidak menghalangi berbuat baik. Kenapa? Nabi Musa berangkat tanpa trompa, Nabi Musa berangkat tanpa persiapan makanan. Jarak tempuh antara 6 dan 7 hari dari Mesir menuju Madian. Diharapkan kepada kita setiap membaca ayat kita lihat teliti satu persatu kalimat-kalimat, satu persatu susunan ayat itu. Akan terasa kemaha agungan Allah menurunkan Al-Quran itu. Dan kita harus tahu yakin ibu dan bapak, Al-Quran itu ciptaan Allah. Akal kita juga ciptaan Allah. Maka yang paling cocok dimasukkan ke akal itu adalah ciptaan Allah. Kepada ciptaan Allah. Batanyo wa kau orang bengke. Kau orang bengke pak. Kau bengkenyo bengke Toyota. Kau dimasukkan onderdil Suzuki banyak. Layam wah tapi tidak pas. Jadi tetap saja orang bengke nanyakan, atau orang juga jual dari nanyakan, oto apa? Merek oto perlu. Kenapa? Karena merek itu harus sesuai dengan yang akan dipakai. Kini apa? Akal ciptaan Allah, Al-Quran ciptaan Allah. Makanan paling cocok masuk ke akal kok ciptaan Allah itu. Kini kok banyak ciptaan orang yang dimasukkan ke dalam itu. Pertanyaan besar itu. Harusnya nan paling banyak masuk ke dalam akal kita itu ciptaan Allah, yaitu Al-Quran itu sendiri, kalamullah itu sendiri. Produknya sesuai dengan yang membuat. Untuk itu timbul pertanyaan besar. Bakon ndak do durang apa undang-undang nan pasalnya 6.666 walaupun dia profesor doktor. Tanyaan besok, Pak, apa profesor doktor bidang hukum? Yo, tolong apa dia Pak undang-undang nan pasalnya berubah sebanyak 6.666 pasal. Jangan ke 6.000 lai agak 1.000 pasal saya nak kata lo masuk ke kepala tu. Kenapa? Karena undang-undang itu ciptaan manusia, akal ciptaan Allah. Kini tanyakan pada penghafal Al-Quran, bako apa dia nanda ayat 6.666 ayat. Kenapa? Al-Quran ciptaan Allah, otak ciptaan Allah. Maka yang pantas masuk ke dalam otak itu adalah Al-Quran itu sendiri. Dan kalau masuk di dunia, dibawa sampai ke akhirat. Walaupun akal ko kapalo ko nanti lancur, tapi dia akan abadi sampai ke akhirat. Saya sampai kaji bu, tinggi nak kaji. Di akal kita itu nan paling cocok dimasukkan Al-Quran. Itu nan paling cocok. Tapi awak acok mancucu anak ndak perlu ke dalam. Masuk anak ndak perlu. Akhirnya akal tu ndak berfungsi menurut semestinya. Layam aja toi duitnya tapi ndak sakancang kalau onderdil aslinya. Itu harus kita ketahui. Ndak serancak je onderdil aslinya. Ya bu. Jadi untuk awak duit ke bu, paling kurang kain ndak kapa Al-Quran agak sekapiang, agak sajus usahawan jualah. Kalau ndak bisa mentadaburi Al-Quran 30 juz, agak sajus sekurangnya tadaburilah. Itu pesan.
Kenapa? Karena itu akan memperbaiki akal kita, otak kita, wawasan kita, perilaku kita, adab kita. Jadi agak diragukan kepada orang berakal kalau tidak mau belajar tafsir. Agak diragukan ini. Berakal dia atau tidak? Nah, ibu bapak. Dan ingat, nah ini ingat lagi. Ketika kita berbuat tanpa kita sadari ada orang yang menilai. Ini harus kita pahami. Kita ketahui bu, ketika awak mengerjakan sesuatu, hati-hatilah, ada mata-mata, ada mata hati yang menilai. Ketika Nabi Musa mau mengangkat batu supaya keluar air dari mata air, apa penilaian dua wanita tadi? Kue orang mudu kokomah. Kuat. Jelas. Nanti setelah itu, nah, ini satu penilaian Musa itu tidak kenal nama Allah. Orang nama nolongak tadi, orang kue. Wanita membutuhkan yang kuat atau yang lemah. Nah, kan sudah selesai itu. Hati-hatilah. Janganlah makhluk padu-padusi untuk. Ini penilaian nanti. Allah memberitahukan. Kau indah kece indua bayuan saya. Itu lamah namanya. Itu kan contoh pak. Jadi awak kan mentadaburi Al-Quran sebenarnya. Ah itu mangko dicontoh nanti. Orang nan lamah ko kadang-kadang wak baca surah An-Naml. Kok contohan contoh. Kok contoh saja. Mudah-mudahan contoh kau tidak sesuai. Kan kita boleh. Magi contoh. Mudah-mudahan contoh kau tidak sesuai. Wak baca surah An-Naml ayat 8 balik. Jadi kok menjadi suatu ilmu yang kalau ada orang mengatakan nanti Al-Quran itu tidak mengandung ilmu yang sangat tinggi, maka mungkin orang tu alun membaca Al-Quran. Surat An-Naml, satu surat sebelum surat Al-Qasas ayat 18. Mudah-mudahan contoh ini tidak sesuai. Mudah-mudahan kalau sesuai mohon diberi maaf. Di situ dijelaskan hatta iza atau ala wadin namli, sehingga tentara Nabi Sulaiman sampai di lembah semut, di perkampungan semut, di Sami itu juga kampungnya rupanya. Dan iko ayat kau paling banyak keluar di YouTube. Jelilah YouTube hari ini. Kenapa? Karena salah satu yang berbicara kepada Nabi Sulaiman itu adalah semut. Semut itu An-Namli. Qalat namlah. Kau hebat mana ayat? Yaitu berkatalah semut perempuan. Di siko namli iko pada dasarnya semut laki-laki atau semut jantan. Jadi kalau untuk mengatakan jantan betina, cukup sebut saja yang jantan, yang betina itu sudah terbawa. Cukup sebut saja yang laki-laki, yang wanita sudah terbawa. Tapi kalau untuk menyebut wanita, disebut yang wanitanya, yang laki-laki tidak terbawa. Qalat namlah, berkatalah semut betina. Ya ayyuhan nam, hai para semut, udkhulu masakinakum,
masuklah kamu ke dalam sarangmu, ke dalam rumahmu. Jadi yang di dalam semut siapa yang jadi komandan? Wanita atau laki-laki? Kalau semut wanita yang dikomandan atau laki-laki? Bayona. Jadi kalau di semut wanita yang jadi komandan. Kalau di manusia ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau manusia laki-laki yang jadi komandan. Kalau samui padu sia. Bagus galak lo Pak. Kau kan jale ayat kita tadaburi. Itu maka nanti dikecekkan dalam hadis dikecekkan. Kalau bapak laki-laki, bapak manusia mati, anaknya jadi yatim. Kita jelaskan. Kalau bapak wanita laki-laki, bapak manusia yang mati, anaknya jadi yatim. Kalau ibu binatang yang mati, anaknya yatim lo. Itu yatim. Sebab urusan makanan di binatang itu urusan ibu. Urusan makanan di manusia urusan bapak. Jelas. Mama kok kita kasihani anak yatim? Karena bapaknya mati. Mama kok merasa anak binatang? Karena ibunya yang mati. Kalau ada ibunya yang mati, anaknya ndak beres, bapaknya hidup, gimana? Jawab sendiri. Jelas? Jadi di situ jelas. Komandan di semut itu adalah semut betina. Dicari oleh ilmu pengetahuan, rupanya memang semut itu komandan. Labah itu memang komandannya adalah ratu. Ratu itu. Jadi 15 abad yang lalu agama atau Al-Quran sudah mengatakan komandan semut, komandan lebah adalah betina. Baru ilmu pengetahuan mengungkap 1 abad yang lalu. Di 15 abad, 14 abad kemajuan ilmu dalam Al-Quran itu dibanding ilmu yang kita bangga-banggakan hari ini. Atau ini bagi yang berbicara sejarah, apakah memang Al-Quran itu harus ditadaburi? Kita buka lagi Ibu dan Bapak surat Yunus. Jadi di sini akan nampak nanti sesuatu hal apakah memang Al-Quran itu memang harus ditadaburi. Kita buka surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 92. Nampak di situ hal-hal yang tidak terungkap oleh manusia, ternyata Allah telah mengungkapnya dahulu. Di situ kita baca, yaitu ketika Fir'aun terkapar di atas Laut Merah. Apa kata Allah? Fal yauma, maka hari ini, di hari kematian Fir'aun Ramses II, ini khusus, nunajjika bi badanika, kami selamatkan badanmu. Allah menyebut Allah yang menyelamatkan, yang mengawetkan badan Fir'aun. Fir'aun mana? Fir'aun Ramses II, Fir'aun yang mengejar Nabi Musa. Bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Apa ilmu pengetahuan? Orang Mesir itu, kata guru sejarah, kemampuannya memumi mayat, mengawetkan mayat.
sehingga mayatnya tidak rusak. Karena dalam kepercayaan orang Mesir, kalau mayat itu jasadnya tidak rusak, maka dia bahagia. Sering kita mengalahkan Al-Quran karena kita tidak berilmu. Guru sejarah mengatakan mayat-mayat raja-raja Mesir Fir'aun itu awet karena dimumikan. Datang seorang ilmuwan non-Islam, pergi dia ke piramid Cheops, piramid terbesar di Mesir itu namanya Cheops. Diperiksa seluruh mayat-mayat yang dimumikan itu. Kok berbeda mayat yang satu ini? Mayat mana? Mayat si Ramses II. Ternyata Allah menjelaskan yang menyelamatkannya jasadnya adalah Allah, bukan mumi, bukan perbuatan manusia. Di bedahnya mayat yang lain kosong isi ususnya. Di bedah badan si Ramses II berisi di dalamnya ada garam. Apa kesimpulan? Garam itu bisa untuk mengawetkan. Bagaimana cara Allah mengawetkan Fir'aun mati di dalam laut? Tapi Allah dengan kekuasaannya dia awetkan. Apa yang nampak di sini? Bahwa apa yang diperbuat Allah jauh lebih hebat dibanding apa yang dibuat oleh manusia, maupun manusia sudah berbuat berabad-abad dalam satu perbuatan itu. Jadi kalau ada pula nanti orang yang menyanjung-nyanjung ilmu ciptaan manusia, kemudian dia tidak tertarik mengilmui ilmu yang diturunkan Allah dalam Al-Quran, mungkin akalnya perlu direnovasi. Jelas. Sebagian besar nanti apa yang dijelaskan ilmiah dalam Al-Quran itu di atas kemampuan manusia seluruhnya. Seperti marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, itu terjadi di Selat Gibraltar. Air dari Laut Tengah tidak bisa bersatu dengan air dari Samudra Atlantik. Kok begitu? Allah sudah menjelaskan dahulu teori. Sadar para ilmuwan bahwa apa yang dijelaskan oleh Al-Quran jauh lebih hebat dibanding apa yang discover, apa yang didapat oleh manusia. Ini kesadaran kita harusnya. Berbanggalah kita umat Islam yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mentadaburi Al-Quran itu, untuk merenungkan isinya, untuk mempelajarinya. Sediakanlah waktu kita untuk ini, sehingga akal kita akan terbentuk dengan akal-akal yang lebih baik. Ini contoh saja. Kembali kita ke kajian awal. Jadi apa kajian kita tadi? Ingat, setiap ibu berbuat, setiap bapak berbuat, ada orang yang memperhatikan. Mungkin hasil perhatian itu menghasilkan penilaian. Apa penilaian dua orang putri Nabi Syuaib? Kalau itu adalah putri Nabi Syuaib, mengatakan ini laki-laki kuat, tertanam di sanubarinya tentang kehebatan Nabi Musa. Kemudian summa tawalla. Kemudian summa tawalla. Setelah menolong si wanita tadi, maka Nabi Musa berpaling dan duduk di bawah pohon. Jadi selesai menolong, dia duduk di bawah pohon dengan berdoa. Jadi indah lu anak siago tidak peduli. Yang menjadi momen adalah menolong. Duduk balik di bawah pohon.
pohonnya juga tidak perlu. Orang mengejar pohon ini, kan itu. Tapi yang perlu itu apa? Kalimat yang keluar. Apa kalimat yang keluar? Rabbi inni lima anzalta alayya min khairim faqir. Banyak pertanyaan yang muncul kepada kita. Ustaz, lai buliah dalam salat itu berdoa dengan bahasa Indonesia? Enggak. Tapi jangan diajarkan Allah dan Rasulullah. Ndak cocok jo kondisi awak. Nah, kau ini cok. Ndak cocok jo anan kawak minta. Sebenarnya awak yang ndak tahu bahasa Al-Quran itu. Kalau kita baca teks ini doa yang luar biasa. Sebaiknya ibu dan bapak memahami dan menghafalnya dan membacanya. Rabbi ya Rab, ini sesungguhnya aku menginginkan engkau turunkan kepadaku 5. Ya Rab, turunanlah keambo min khairin, dari kebaikan kebutuhanku. Kata-kata khairin di dalam Al-Quran berarti makanan. Lihat surat Kahfi. Pemuda Kahfi menyuruh salah seorang temannya mencari makanan ke pasar setelah 309 tahun hidup di dalam gua. Kata-kata yang dipakai khairin. Jadi kalau ibu meminta kepada Allah doa ini berarti sama dengan ibu meminta makanan kepada Allah. Cukup dengan kata-kata khairin. Tidak perlu lo ta'am lo, tidak perlu lo bareh, tidak perlu lo nasi lo, tidak perlu nasi semungkih, tidak perlu. Kenapa? Karena kondisi Nabi Musa saat itu adalah dalam kondisi super lapar. Cukup dengan khairin. Tahu Allah tuh kata-kata khairin, kok Nabi Musa lapar. Khairin dalam ayat adalah harta. Dalam surat Baqarah kita baca intaraka khairanil wasiyah. Hendaklah engkau membuat wasiat tentang hartamu. Khairan berarti harta. Khairin adalah kebajikan, ibadah juga khairin. Jadi satu doa itu mengandung beberapa isi. Awak indah acok marinci doa, ini yang tidak bagus. Dipakai doa itu cukup dengan hal yang besar, tapi maknanya jauh lebih hebat. Tidak ada Nabi Musa ya Allah pari ambo lapa, ya Allah turunan nasi, tidak ada. Ya Allah ambo cami, ya Allah kadikaja Firaun, ya Allah lindungi ambo, tidak ada. Allah tahu kebutuhan kita ketika kita meminta kepada Allah. Walaupun permintaan itu dalam garis besar Allah itu luar biasa hebat, sangat mudah menerjemahkan, sangat tahu kebutuhan kita. Jadi banyak orang yang berdoa dengan bahasa Indonesia yang berpanjang-panjang, apalagi dibacakan pula ketika jadi imam. Ini agak lucu, panjang doa bahasa Indonesianya. Sehebat apapun bahasa Indonesia yang Bapak ciptakan, tidak ada apa-apanya dibanding nilai bahasa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad dan Al-Quran itu. Tidak ada. Belajarlah bahasa-bahasa Al-Quran itu dalam berdoa. Mendayu-dayu doanya iyo bagi awak, bagi Allah itu enteng sekali. Ini jelas. Awak berdoa ke Allah. Ya Bu, dia anan diminta Nabi Musa
Tahu Allah Nabi Musa kelaparan. Tahu Allah jiwanya ketakutan. Tahu Allah kaki lah sakit-sakit. Badan lah dia tahu Allah itu. Diubek cie-cie. Diselesaikan masalah cie-cie. Aman Bu? Ada pertanyaan kira-kira enggak? Ya silakan. Dalam sujud Nabi melarang kita membaca Al-Quran dalam sujud. Nabi menyuruh kita memperbanyak doa dalam sujud. Maka ada kita dengar dari para ustadz, boleh membaca dengan tujuan berdoa, kata ustadz. Tapi Nabi juga sudah memberikan satu arahan lagi, yaitu berdoalah di akhir salat. Min duburi salat. Min duburi salat itu sesudah membaca tahiyat akhir. Maka ambil yang terbaik apa? Di dalam sujud saya berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi. Sesudah tahiyat akhir saya berdoa dengan doa yang diajarkan Allah. Kedua aja masuk. Aman Bu? Dan ada yang doa saat begitu ya ada. Tapi insyaallah kita sampai saat ini tetap di dalam sujud membaca doa yang diajarkan Nabi, dan di akhir atau sebelum salam membaca doa yang ada dalam Al-Quran. Itu kesimpulan. Apakah pendapat ini berbeda? Kita sepakat saja. Kita tidak harus memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Terima kasih Bu. Nah, dan ini perlu kita pakai. Jadi ada masalah yang kita tidak bisa selesaikan, tidak nampak bagaimana bahasa Arabnya, kita tidak pakai bahasa Arab. Cukup ibu membaca doa ini, tahu Allah itu. Cukup bapak membaca doa ini, tahu Allah itu. Di kata-kata khair bisa berubah, artinya maknanya makanan, bisa berubah itu adalah pahala ataupun ibadah-ibadah, bisa bermakna itu adalah harta. Dan ketiga itu pada saat itu tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Bisa juga berupa adalah ketenangan jiwa. Setelah itu ibu dan bapak jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana ini jalan keluarnya? Maka ketika itu dijelaskan faja'ahu, maka Nabi Musa ketika itu datanglah kepadanya ihda tamshi alastihyai. Sedang duduk-duduk di bawah pohon tadi, sedang berdoa-doa tadi, datanglah salah satu dari kedua putri yang tadi meminumkan ternaknya. Alastihyai, atas perasaan malu-malu. Kok sifat nanda hilang gini. Wanita itu kalau mengecek dengan orang tak dikenal harus malu. Harus kau ndak bagarah di pasar Josia sendak ndak do batas, ini tidak kewanitaan. Di wanita itu harus memegang rasa malu yang besar. Inilah dia. Allah jelaskan alastihyai. Ketika itu dijelaskan oleh Al-Qurtubi, dia berbicara sambil menutup mukanya dengan kainnya, dengan selendangnya. Apa yang dikatakan? Yaitu inna abi yad'uka, bapak ambo mengundang engkau. Anak nampak disko seorang anak paliak capek malapor rupanya. Bakok capek pulang sekali kego. Tadi ada orang menolongan minuman teranak wak pak. Siano ndak tahu ambodo. Japik no bau kasihku. Aku ini bab. Dia ada pula bagaimana kita berterima kasih setelah ditolong orang lain. Ketahuilah siapa dia yang menolong itu. Nah, diundang yaitu apa? Liyajziyaka ajrama saqaita,
apa ambo akan magi engkau upah karena engkau meminumkan, menolong kami meminumkan ternak kami. Jale-jale saja. Di undang itu to the point jale. Manga ko ke rumah mandoa, mandoa tu makan. Diundang mandoa ko makan. Jale-jale undang ko, mau undang jale. Koi, jadi undang tu jale, undangan makan atau undangan baca doa? Kan Allah menjale, Allah bahasa Allah. Apa ambo mau undang engkau ke rumah untuk magih upah engkau menolong kami meminumkan ternak tadi? Jelas. Jadi mau undang orang koyo bajale-jale. Datang ke rumah beko manga. Mandua, kalau sampai mandua pulang sudah tulai. Jangan turun makan. Jadi awak kan tak mau minta dapuri ayat serencara-cara. Jale-jale, Pak besok datang ke rumah wak makan basamu kerencak tu. Wak datang ke masjid mengaji tu makan atau keduanya. Itu ini gaya Joko Karian. Bapak-bapak dikirim surat ke seluruh rumah orang di Joko Karian tu. Hari Minggu pagi jam 5.20 tolong datang bapak untuk salat berjamaah. Satu. Yang kedua, kita mendengar ceramah. Dua. Yang ketiga, kita makan bersama. Ikut diterapkan oleh Joko Karian. Jadi orang tu minta dapuri ayat, mau undang orang minta tu. Ibu-ibu, bapak datanglah pengajian. Pengajian selesai. Aman bu? Ku jale? Lihat. Kan jale? Dia mau undang orang besok mengah. Undang gotong royong sudah tu mengah. Makan sudah tu jalan. Lagi tahu je? Sudah sebuah kok tu terserah Pak Haji. Kena undang makan juga cak. Iyo buat seperti itu. Bidi buat tu. Besok-besok pengajian datang hari Jumat pagi. Batu awak makan goreng sudah tu. Ala dunai ibu-ibu makan goreng sudah tu. Jadi baraja awak dalam cara berbicara. Apa ambo mau undang engkau untuk magih upah de engkau menolong. Jaleh. Bagus sekali bahasa Al-Quran itu. Sangat-sangat transparan. Kemudian dijelaskan. Berarti mako jadi bajalanlah wanita tadi di muka. Maka dalam prinsip adab Ibrani, wanita tidak boleh berjalan di depan laki-laki. Satu. Apa kata Nabi Musa? Engkau boleh jalan belakang, ambo di muka. Beko kalau sasek, engkau campaan saya batu ke muka. Agi setuju syarat. Kalau dia awak, kau dapat awak di belakangnya di muka, tidak ajus. Banyak. Di adab laki-laki itu kalau berjalan dia produksi bar. Laki-laki depan, perempuan belakang. Jangan langgar ju syariat. Iko indak di lapangan terbuka. Laki-laki di belakang senam induk-induk di muka. Kau laki-laki apa ini? Sakota. Masuklah orang kabupaten ke sini. Cakunya mendengar pengajian induk-induk aku satu majelis salim, tapi Pak Ilo bergoyang-goyang di belakang depan laki-laki. Tidak benar ibu dan bapak. Tolonglah amalkan Al-Quran. Suatu saat pengajian tingkat nasional di majlis di Musajid Raya Bukit Tinggi. Ibu-ibu basenam di atas meja di muka Gloria. Karena awak sebagai Ramina, katanya Bukit Tinggi itu masyarakatnya syar'i. Kok banyak orang berjoget-joget. Pemimpin senam ko wanita berjoget di atas meja dan enam peserta di bawah. Karena angin telinga mendengar komentar dai tingkat nasional. Sianan salah tu. Kabau nambah kubang awak don kena kata. Hati-hatilah, jagolah marwah Minangkabau itu, jagolah marwah Islam di negara kita. Terutama ibu-ibu. Kalau ke basenam jo, basenam lah tapi di ruang tertutup.
Bersenam lah, tapi di ruang tertutup. Jaleh. Ini, jadi nak kabasuo dewa kalau nak pelajari tafsir saya nak kabasuo. Kan banyak keanjuran. Nak menyuruh kadang-kadang nak menyuruh senam kau ustaz lah pakai. Boleh, tapi di ruang tertutup. Kau nak hari Minggu pagi. Padusi di muka. Sudah tu bikon mantap tu lah. Padusi lari di muka. Nyamai enggek-enggek lah di belakang. Tidak Islami, tidak Islami. Di negari kita tercinta ibu dan bapak terjadi. Sudahlah nak mengaji jangan tambah lo dosa cek lain. Nah, akhirnya ini perjalanan, ini adab. Di adab kita itu apa? Namanya wak Minang, adab basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Terjadi syarak itu dalam senam, dalam berjalan, dalam bergaul, dalam bermuamalah, pakailah itu. Orang awak, kamu tidak sabuk nama orang. Orang awak S1 di Sumatera Barat, S2 di Manchester, Inggris, S3 di Manchester, Inggris, doktor balik ke Indonesia. Ternyata Sumatera Barat terbaik dalam kepemimpinan. Paduannya pakar hukum. Lebih baik dari Socrates, lebih baik dari Plato, lebih baik dari Aristoteles, lebih baik dari yaitu il prinsip dan lain-lain. Kenapa? Di Minang adat bahasa Nisara. Tapi ikonan hilang kini. Kita kadang-kadang lah berdesa. Di situ unsur nenek mama tidak masuk lagi, unsur ulama tidak masuk lagi, unsur cerdik pandai tidak masuk lagi. Mereka memerintah dengan seenaknya. Undang-Undang nomor 5 tahun 75. Kata pakar dari Minang itu. Ternyata ini ada. Di walaupun lah marantau ke negari orang, marantau lah ke Mesir, marantau lah ke Yordan atau ke Madian, nan adat tidak tinggal. Iko awak 2 hari di rantau baru nan adat Minang lah tinggalkan. Tidak bagus ibu dan bapak. Adat yang baik tetap kita lestarikan. Nah, kaji kau ndak kasudah jodoh. Wak sudah secah dulu. Alah tu dulu ya. Banyak kok banyak lagi yang kita sampaikan, hanya beberapa ayat tapi nilainya sangat banyak. Kesimpulan pertama ibu dan bapak, ketika kita menghadapi masalah, jalan keluarnya yang pertama perbanyak berdoa. Jalan keluar yang kedua perbanyak berbuat baik. Jalan keluar yang ketiga adalah jujur mengemukakan masalah kepada orang yang dipercaya. InsyaAllah kita akan keluar dari masalah itu. InsyaAllah kita akan keluar dari masalah itu. Kau nanti Nabi Musa jujur mengemukakan masalahnya kepada Nabi Syuaib. Apa kata Nabi Syuaib? La takhaf, engkau tidak perlu lagi takut. Najauta minal qaumil zalimin, engkau sudah selamat dari kaum yang zalim. Iko ndak wilayah Fir'aun lai, iko wilayah Ambo komandan di siko ke Nabi Syuaib. Ndak ada rencana beko ke seperti itu. Jadi banyak sekali peristiwa sudah kun akan kita lihat satu persatu. Mudah-mudahan kajian kau ada manfaatnya bagi hamba sendiri dan kita bersama. Kita akhiri dengan banyak maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.